Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Agung Hidayatullah serta para asatidz dan para santri, umumnya kepada jamaah sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin serta kuasa-Nya lah kita masih sempat berkumpul, bertatap muka di masjid yang penuh dengan berkah ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat itu kita bisa pergunakan di dalam kehidupan sehari-hari dengan bersyukur, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak cukup sampai di situ saja, tapi kemudian bagaimana kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Definisi takwa yang sangat sederhana. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah Islam, sehingga berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan Islam, kenikmatan iman kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Masjid Agung Hidayatullah yang berbahagia, saya mengajak kepada kita semua untuk memperhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu ma 'ala Allahi la ta'lamun, 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kita, musuh yang nyata bagi manusia, musuh yang nyata bagi anak cucu Adam.
Maka kemudian iblis serta dengan bala tentaranya, baik syaitan ataupun jin, itu berusaha bagaimana selalu menyesatkan umat manusia, selalu menyesatkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar ataupun tidak sadar kita jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ada 4 pintu utama yang menjadikan manusia terjerumus di dalam jalan itu tersebut. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, imsaku fudulin nazar wal kalami wat ta'ami wa mukhalatatin nas. Maka salah satu cara, pintu utama untuk menggoda manusia itu adalah dengan banyak memandang. Para santri sekalian, antum harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu di pesantren ini, untuk menjaga pandangan kita dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, dari perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu memandang jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kecil bentuknya jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Kecil bentuknya tapi memberikan mudarat yang sangat besar. Bagaimana mungkin mata yang begitu indah, mata yang begitu kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, tapi kita gunakan untuk dalam hal kemaksiatan, kita gunakan dalam hal ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan kali ini mengajarkan kepada kita semua untuk bagaimana menjaga pandangan kita dari yang haram. Bukankah perzinahan yang paling besar awal mulanya dari melihat? Maka ada yang mengatakan bahwasanya dari mata turun ke hati. Betul jemaah sekalian sama-sama dirahmati Allah. Awal dari mata yang tidak terkontrol, yang tidak terjaga. Jemaah sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal 'ainani zinahuma an-nazar." Zina kedua mata adalah dengan melihat, jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Maka momentum Ramadan adalah mengajarkan kepada kita untuk sama-sama bagaimana menjaga pandangan kita dari yang haram. Maka jangan sampai pahala puasa kita hilang karena disebabkan karena mata kita yang tidak terjaga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa jemaah sekalian? Karena mata tidak berpuasa, matanya tidak terkontrol, matanya tidak terjaga. Kemudian yang kedua adalah jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wal kalami, banyak berbicara. Tanda baik seorang muslim, tanda baik seorang yang beriman adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Meninggalkan sesuatu yang tidak mendapatkan maslahat untuk dirinya. Maka seorang mukmin sejatinya harus meninggalkan itu.
Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Keselamatan seseorang tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Maka Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bulan yang dimana mengajarkan kita untuk bagaimana selalu mengkontrol perkataan kita setiap keluar dari lisan kita. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari lisan kita bisa menyakitkan semua manusia, bisa menyakitkan kawan kita sendiri. Maka ini harus yang sama-sama kita perlu sadari jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, adalah wat-ta'ami, terlalu banyak makan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, cara kita untuk mencari nafkah, untuk kita memperoleh makanan adalah halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Maka jamaah sekalian, ada santri yang sama-sama kita banggakan. Maka kita harus perlu tahu, kita harus perlu sadar bahwasanya setiap yang masuk di dalam tubuh kita, maka bisa dipastikan itu makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang baik. Tidak memakan makanan yang haram, yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan secukupnya, sehingga ketika ibadah kita nanti bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang keempat adalah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah adalah mengatakan bahwasanya wa mukhalatatin nas, adalah terlalu banyak bergaul. Adik-adikku santri yang berbahagia, kami berpesan kepada antum semua, kalian bersyukur ditempatkan di sini dari Pulau Batam untuk sama-sama menuntut ilmu di tempat ini, bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Kalian semua adalah anak-anak yang soleh. Maka bisa dipastikan adikku santri, kalau ada santri yang selalu dekat dengan Al-Quran, yang selalu dekat dengan Al-Quran, maka pegang dia, rangkul dia. Jangan sampai kita melepaskan begitu saja. Karena kualitas keimanan dan ketakwaan kita tergantung kepada siapa kita berteman. Saya ulangi, kualitas keimanan dan ketakwaan kita tergantung kepada siapa kita berteman. Maka bisa dipastikan di kantor-kantor kita, di tempat-tempat kerja kita, maka harus ada teman yang soleh. Rangkul dia, pegang tangannya, minta nasihat kepadanya, karena kita sangat membutuhkan nasihat dari kawan kita sendiri jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang harus kita jaga khususnya di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga pahala puasa kita yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.